Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Berjumpa dengan saya Yekti Ageng Lestari, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Gunung Kidul. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada modul ini adalah CGP, menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi terhadap pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Namun sebelumnya, mari kita cari tahu pengertian dari coaching itu, yaitu sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Adapun prinsip coaching ya di sini ada tiga. Yang pertama kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah selain itu juga perlu memperhatikan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu prinsip dari coaching. Yang pertama kehadiran penuh atau present. Kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi kucing, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan kucing terjadi. Yang berikutnya adalah mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan sedikit bicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri kucing, yakni sebagai mitra bicara. Prinsip yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir, menstimulasi pemikiran kucing, memunculkan hal-hal baru, mengungkapkan emosi. Di dalam kucing, percakapan berbasis kucing ini dengan alur tirta. T adalah tujuan. Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai kucing dari sesi coaching ini. I adalah identifikasi, yaitu proses menggali semua hal yang terjadi pada diri. R. Rencana aksi. Coach membantu kucing dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. TA atau tanggung jawab, komitmen kunci dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Selanjutnya kita akan membahas soal dari LMS. Yang pertama adalah pemikiran reflektif terhadap atau terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saya peroleh. Atau yang baru saja diperoleh itu adalah dalam modul 2.3 saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah tentunya. Pendekatan yang digunakan adalah coaching, yaitu memiliki tiga prinsip, kehadiran penuh, present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini dalam coaching juga menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, yang meliputi tiga tahapan dalam supervisi akademik, yaitu praobservasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama saya merasa khawatir. Khawatir karena muncul rasa takut, cemas, tidak mampu untuk memahami dan mengimplementasikan materi di modul ini. Yang kedua, penasaran. Setelah belajar di modul ini, saya tertarik dan penasaran jika praktik akan seperti apa ya. Kemudian, saya juga bahagia, merasa senang karena dapat melakukan praktik coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Nah, saya juga optimis. Saya yakin dapat mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar atau tempat saya bekerja. Apa yang sudah baik terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Nah, saya dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan sesama CGP dalam kelompok saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik dalam peran kami masing-masing sebagai coach, kunci, dan pengamat atau observer. Yang berikutnya adalah keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Dalam mempelajari modul 2.3 ini, coaching untuk supervisi akademik menurut saya kompetensi mulai berkembang. Nah, hal ini dilihat dari
saya mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta dengan rasa dengan baik. Sebagai contoh, coach, kunci, dan observer di praktek kolaborasi dan juga demonstrasi kontekstual. Saat praktik, proses coaching saya harus mampu mengendalikan diri dari perasaan atau emosi sehingga muncul kematangan berpikir. Sehingga saya dapat aktif mendengarkan, hadir penuh, dan juga dapat mengajukan pertanyaan berbobot kepada kunci. Yang kedua, menganalisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Di sini muncul pertanyaan, bagaimana jika prinsip coaching dapat diterapkan oleh kepala sekolah dalam kegiatan supervisi akademik? Apabila prinsip coaching dapat diterapkan oleh kepala sekolah dalam kegiatan supervisi akademik, maka tujuan kegiatan tersebut bukan sekedar atau tidak hanya untuk mengambil nilai, tetapi ada percakapan praobservasi, pelaksanaan, dan pasca observasi sehingga ada umpan balik dari kepala sekolah untuk guru tersebut. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dalam proses belajar? Nah, di sini adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif agar dapat menggali informasi yang lebih dalam dari kunci. Berikutnya, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, guru harus menjadi pemimpin pembelajaran yang memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya kognitif saja, namun tentu karakter dan sosial emosional murid. Sehingga tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekali lagi, pembelajaran tidak hanya tentang nilai saja. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP baik tingkat sekolah maupun daerah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin tahunan saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Nah, yang pertama, melakukan sosialisasi secara menyeluruh pada komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru misalkan, agar terjadi penyeragaman persepsi sehingga tidak ada lagi miskonsepsi tentang makna supervisi akademik tersebut. Yang berikutnya adalah melakukan atau memberikan contoh secara konkret bagaimana praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses semua pihak. Yang ketiga adalah membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Sebagai seorang guru, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah sebagai kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahunnya bahkan setiap 1 semester sekali. Namun, kegiatan ini hanya sebatas melakukan observasi di kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi sehingga tidak ada umpan balik saat supervisi akademik dilaksanakan. Lebih detailnya, di sini hanya tentang nilai saja atau nilai angka saja yang diterima guru. Yang berikutnya adalah penerapan di masa mendatang. Supervisi akademik harus dijadikan bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga terjadi kemitraan, proses kreatif, dan dapat memaksimalkan potensi yang ada. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Nah, di dalam modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, dalam modul ini murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Hal tersebut sama dengan praktek coaching, harus memaksimalkan potensi kunci agar dapat menemukan solusi. Dalam modul 2.2 atau pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan agar membuat suasana menjadi lebih rileks.
Saat melakukan coaching, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar fokus dan terwujud kehadiran penuh saat coaching. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.